"Mas, kamu yakin mau magang di tempat itu?" Suara ibu terdengar ragu di telepon. Katanya itu bukan taman safari biasa. Bayu cuma tertawa. "Ya ampun, Bu. Ini cuma taman konservasi. Nggak ada hubungannya sama ilmu-ilmu aneh." Padahal dalam hati, Bayu juga agak ragu. Taman Safari Wonosobo ini nggak muncul di internet. Lokasinya tersembunyi di balik lereng gunung, jauh dari pusat kota. Tapi dosennya bilang tempat itu punya koleksi satwa langka dan butuh tenaga magang dari jurusan kedokteran hewan. Kesempatan langka, katanya. Perjalanan naik jeep tua dari base camp menuju lokasi aja udah bikin merinding. Hutan lebat di kanan kiri, kabut nggak berhenti turun sejak sore, dan suara hewan malam yang asing di telinga. Sopirnya, pria berumur 50-an dengan wajah penuh luka sayat, nggak banyak ngomong. Tapi waktu Bayu tanya soal taman safari ini, dia jawab singkat, "Jaga sikap aja, Mas. Jangan sok tahu. Nanti malah nggak bisa pulang." Ucapan itu jadi makin mengganggu ketika Bayu sampai di gerbang utama taman itu. Gerbangnya bukan besi modern seperti yang biasa ia lihat di kebun binatang besar, tapi dari kayu hitam besar yang diukir aneh. Ada patung harimau putih berdiri tegak di tengah, matanya merah seperti hidup. Di samping gerbang, plang kecil bertuliskan, "Khusus pengunjung terdaftar," dengan tinta merah, seolah bukan sekadar tanda peringatan. Pak Karno, kepala pengelola taman, menyambut dengan senyum tipis yang tidak sampai ke mata. Tangannya dingin saat menjabat tangan Bayu. "Kamu Bayu, ya? Sudah ditunggu." "Terima kasih, Pak," jawab Bayu sambil menatap sekeliling. Suasananya sepi. Nggak ada suara pengunjung, nggak ada anak-anak teriak-teriak kegirangan. Bahkan burung pun nggak terdengar. Taman itu luas, tapi seolah kosong. Bayu bisa lihat kandang-kandang besar di kejauhan. Ada gajah, rusa, dan kandang harimau yang tertutup kain hitam tebal. "Kenapa ditutup, Pak?" Pak Karno menoleh cepat, seperti tersinggung. "Itu kandang spesial. Nanti kamu juga akan tahu." Waktu malam turun, suasana makin aneh. Di kamar mes tempat Bayu menginap, dia mendengar suara jeep masuk ke area taman. Padahal jadwal operasional hanya sampai jam 5 sore. Dia intip dari jendela. Jeep hitam tanpa lampu itu membawa rombongan orang berbaju serba hitam. Mereka diam, berbaris masuk lewat jalur belakang kandang harimau. Beberapa menit kemudian, jeritan perempuan, panjang dan jelas, terdengar dari arah kandang harimau yang tadi ditutup kain hitam. Jeritannya bukan jeritan biasa. Itu jeritan minta tolong, penuh ketakutan, seolah seseorang sedang dicabik hidup-hidup. Bayu sontak berdiri. Napasnya tercekat. Tapi dari luar, nggak ada yang bereaksi. Bahkan suara jangkrik pun mendadak hilang. Besok paginya, tak ada jejak darah, tak ada bangkai. Tapi kain hitam itu, robek sedikit, dan Bayu bisa lihat bulu putih harimau dan bercak merah di tanah. "Jangan terlalu banyak tanya," kata Pak Karno waktu Bayu mencoba buka mulut. "Di sini, yang penting kamu kerja. Bukan cari tahu." Bayu mulai sadar, tempat ini bukan taman safari biasa. Hari kedua magang, Bayu sudah dikasih tugas bersihin kandang rusa dan periksa kondisi kesehatan beberapa satwa. Tapi dari pagi, perasaannya nggak enak. Udara dingin Wonosobo sih biasa, tapi hawa di taman itu kayak beda. Berat. Sunyi banget, sampai suara langkah kaki sendiri terdengar jelas. Lini, pemandu wisata lokal yang ditugaskan nemenin Bayu keliling, orangnya rame. Cerewet malah. Tapi ada satu hal yang bikin Bayu langsung cocok, dia peka. Waktu mereka lewat kandang harimau yang ditutup kain hitam kemarin malam, Lini berhenti dan bisik pelan. "Kamu dengar suara jeritan semalam?" Bayu kaget. "Kamu juga?" Lini mengangguk. "Tiap malam, Mas. Tapi nggak ada yang berani ngomong." Dibilangnya suara hewan liar, padahal jelas-jelas suara manusia. Mereka lanjut jalan. Sepanjang jalur, Bayu baru sadar banyak bagian taman ini nggak dirawat. Rumput liar tumbuh tinggi, pagar besi berkarat,
beberapa kandang bahkan kosong. Tapi yang aneh, papan nama hewannya masih ada. Seolah hewan itu pernah di sana, lalu hilang entah kemana. Di bagian belakang taman, mereka masuk ke area perawatan satwa. Ada satu ruangan khusus yang dijaga ketat. Pintu besi, 2 kunci gembok, dan tanda, dilarang masuk selain staf inti, ditempel besar-besar. Nah, itu ruangan apaan, Lin? Tanya Bayu, penasaran. Lini diam sesaat. Itu ruangan karantina, katanya. Tapi selama aku kerja di sini, nggak pernah lihat ada satwa di karantina di situ. Yang masuk ke sana malah manusia. Maksudnya? Lini langsung tutup mulut, mukanya tegang. Udah, Mas. Anggap aja nggak nanya barusan. Setelah makan siang, Bayu diajak Pak Karno keliling kandang predator. Di kandang harimau putih, yang semalam terdengar suara jeritan, Pak Karno ngasih instruksi khusus. Kandang ini nggak boleh dibuka sama siapapun, termasuk kamu. Kalau ada jadwal pembersihan, cukup siram dari luar. Jangan deket-deket. Dan jangan pernah mandang matanya. Bayu ngangguk, tapi tetap penasaran. Kenapa harimau itu diperlakukan beda? Sore harinya, waktu sendirian di kandang burung elang, Bayu lihat sesuatu yang bikin bulu kuduknya berdiri. Di antara pepohonan, ada orang, tapi bukan pegawai. Bajunya panjang, kepalanya ditutup kain putih, dan tubuhnya membungkuk kayak nenek-nenek. Dia jalan pelan ke arah kandang harimau putih, sambil bawa kantong plastik besar berisi sesuatu yang menggumpal. Merah. Bayu terdiam. Dia pikir itu daging, mungkin buat makan harimau. Tapi waktu orang itu berhenti, dia buka kantongnya dan tangan manusia jatuh dari dalamnya. Tangan, lengkap dengan kuku dan gelang di pergelangan. Bayu mundur, napasnya memburu. Tapi pas dia coba teriak manggil siapapun, orang itu udah nggak ada. Kayak nggak pernah ada di situ. Sampai malam, Bayu nggak bisa tidur. Suara langkah kaki di luar mes mondar-mandir, padahal semua staf udah masuk kamar. Dan sekitar jam 2 pagi, suara geraman dari kandang harimau itu terdengar makin jelas, diikuti suara tertawa pelan. Suara perempuan. Tapi bukan suara Lini. Dan pagi harinya, salah satu kandang rusa kosong. Tanpa jejak, tanpa suara. Hari ketiga di Taman Safari Wonosobo, Bayu mulai merasa terjebak dalam sebuah teka-teki besar yang gak bisa dia selesaikan sendiri. Setiap hari, perasaan aneh itu makin kuat. Semakin banyak kejadian ganjil yang dia alami, semakin yakin Bayu bahwa taman ini nggak hanya sekadar tempat konservasi. Ada sesuatu yang lebih gelap di sini, dan tampaknya dia sudah masuk ke dalamnya tanpa sadar. Hari itu, Pak Karno tiba-tiba mengajaknya ke kandang harimau putih. Bayu merasa gugup. Semalam, suara jeritan perempuan dari sana masih terngiang jelas di kepalanya, dan itu membuat dia semakin curiga. Kenapa harimau putih ini begitu diperhatikan? Kenapa tidak ada yang pernah mengungkapkan lebih banyak tentang hewan itu? Di sana, Pak Karno menjelaskan dengan suara datar. Harimau putih ini adalah simbol kekuatan. Di sini, kita percaya, dia bukan hanya hewan biasa. Dia penghubung antara dunia manusia dan dunia gaib. Bayu hampir nggak bisa menahan tawa. Maksud Pak Karno, dunia gaib itu? Pak Karno menatapnya dalam-dalam, hampir seperti menantang. Kamu nggak perlu tahu lebih banyak, Bayu. Cukup tahu satu hal. Jangan pernah melanggar aturan di sini. Setelah kalimat itu, suasana jadi mencekam. Pak Karno meninggalkan Bayu di dekat kandang, sementara dirinya masuk ke dalam ruang administrasi taman. Bayu, yang masih merasa bingung, memilih duduk sebentar, menenangkan pikirannya. Di samping kandang, Lini muncul tiba-tiba. Wajahnya kelihatan lebih pucat daripada biasanya. Jangan terlalu banyak tanya, Bayu. Ini tempat nggak seperti yang kamu bayangin, katanya dengan suara pelan. Lini, kenapa kamu juga ngomong kayak gitu? Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Bayu tak bisa menahan rasa ingin tahunya. Lini mengeluh. Kalau kamu tahu, kamu nggak akan bisa keluar dari sini hidup-hidup. Bayu terdiam.
Lini bukan tipe orang yang suka takut, jadi kata-katanya terdengar seperti ancaman serius. Lini kemudian melanjutkan, tempat ini bukan cuma taman safari biasa. Ada ritual-ritual gelap yang berlangsung di sini. Semua pengunjung malam itu, mereka datang dengan tujuan tertentu. Mereka bayar untuk kekayaan. Dan bayarannya sangat mahal. Mata Bayu terbelalak. Maksudnya? Lini menarik napas dalam-dalam. Tumbal. Mereka membawa orang untuk dikorbankan, dikasih ke harimau putih, supaya mereka bisa dapat apa yang mereka inginkan. Kekayaan, kekuatan, dan kadang, itu melibatkan orang-orang yang bekerja di sini juga. Bayu merasa pusing. Semua yang dia dengar terasa terlalu gila untuk dipercaya. Tumbal? Harimau putih jadi pengantar ke dunia gaib? Apakah Lini serius? Atau dia juga sudah terpengaruh hal-hal aneh yang ada di sini? Tiba-tiba, langkah kaki terdengar mendekat. Pak Karno kembali, kali ini dengan ekspresi yang lebih serius. Lini, kamu sudah mulai bicara terlalu banyak. Ini urusan besar, dan Bayu tidak perlu tahu lebih dalam. Lini menatap Pak Karno dengan mata penuh ketakutan. Tapi dia sudah tahu terlalu banyak, Pak. Kita nggak bisa tutup mata lagi. Pak Karno hanya menghela napas panjang. Kamu bisa pergi. Bayu, ikuti saya sekarang. Ada yang perlu kamu kerjakan. Lini menatap Bayu sekali lagi sebelum berbalik pergi. Wajahnya tampak sangat cemas. Bayu merasa sesuatu yang buruk akan terjadi, dan dia tidak bisa lagi mengabaikan perasaan ini. Di sini, dia bukan hanya magang untuk belajar soal satwa. Ada sesuatu yang lebih besar yang sedang menunggunya. Sesuatu yang akan mengubah hidupnya selamanya. Setelah percakapan dengan Lini dan Pak Karno, Bayu merasa semakin terpojok. Ia tahu, ada sesuatu yang jauh lebih besar dan lebih gelap sedang terjadi di taman safari ini. Namun, perasaan takut dan rasa ingin tahu yang kuat membuatnya tidak bisa berpaling. Dia harus tahu kebenarannya, meskipun dia merasa semakin terperangkap dalam pusaran yang tidak bisa dia kendalikan. Malam itu, Bayu tidak bisa tidur. Hati dan pikirannya terus dihantui dengan informasi yang baru saja didengarnya. Apa yang dimaksud dengan ritual gelap, dan kenapa harimau putih harus menjadi bagian dari itu? Untuk apa tumbal manusia diperlukan? Dan siapa lagi yang terlibat dalam semua ini? Tiba-tiba, suara ketukan di jendela mes membuat Bayu terlonjak. Ia berdiri dan mendekati jendela, perlahan menarik tirai. Tak ada apa-apa di luar. Namun, ada sesuatu yang menarik perhatiannya. Seberkas cahaya samar bergerak di hutan dekat taman, seolah ada seseorang yang sedang berjalan. Bayu merasa ada yang aneh. Ketika ia mencoba keluar untuk memeriksa, langkahnya terhenti. Di dekat jalan setapak menuju hutan, ia melihat dua sosok mengenakan jubah hitam. Mereka bergerak dengan cepat, seolah sedang mengejar sesuatu. Bayu merasakan sesuatu yang dingin merayap di sekujur tubuhnya. Dia ingin kembali ke mes, tapi rasa ingin tahunya lebih besar. Dengan hati-hati, ia mengikuti mereka. Setelah beberapa menit, Bayu sampai di kawasan yang lebih gelap. Tidak ada suara apapun, kecuali desiran angin malam yang dingin. Tiba-tiba, ia mendengar suara lirih, suara tangisan, tapi terasa seperti berasal dari dalam tanah. Dengan cepat, Bayu bersembunyi di balik pohon besar, berusaha agar tidak terlihat. Di depan sana, dua orang yang tadi ia lihat sudah berhenti di dekat sebuah batu besar. Mereka membuka sebuah kain hitam yang membungkus sesuatu. Bayu bisa melihat dengan jelas, mereka meletakkan sebuah tubuh manusia yang tampaknya sudah tak bergerak, tergeletak di atas batu itu. Bau busuk darah segera tercium ke udara. Tiba-tiba, suara keras menggema dari arah kandang harimau. Bayu langsung menoleh. Di balik pagar besi, ia melihat dua mata besar bersinar teram, mata harimau putih yang tengah mengawasi dengan tajam. Suara rintihan datang dari tubuh yang tergeletak di batu. Bayu ingin berlari, tetapi tubuhnya terasa kaku. Matanya terus terfokus pada tubuh itu, dan saat matanya tertumbuk pada tanda yang ada di pergelangan tangan tubuh yang tergeletak, Bayu teringat sesuatu.
Tanda itu mirip dengan gelang yang sering dipakai oleh salah satu pegawai taman, Mak Dargo, sang dukun tua. Bayu menggigil. Jadi, Mak Dargo juga terlibat, pikirnya. Tanpa bisa mengontrol diri, Bayu bergerak pelan menuju tempat itu, berusaha agar tidak terdengar. Saat ia semakin dekat, matanya terbelalak melihat dengan jelas, tubuh yang tergeletak itu adalah tubuh salah satu pegawai taman yang pernah ia temui beberapa hari lalu. Wajahnya pucat, tanpa nyawa. Terlalu terlambat untuk membantu. Tiba-tiba, salah satu dari dua orang yang mengenakan jubah hitam itu menoleh. Mereka melihat Bayu yang sudah terlalu dekat. Mata mereka yang hitam pekat menatapnya dengan penuh kebencian. Salah satu dari mereka mulai melangkah maju, dan Bayu merasa jantungnya hampir copot. Ia mundur pelan, berusaha menjauh, tetapi kakinya terjengkang dan ia terjatuh ke tanah. Sesaat, semuanya hening. Bayu memejamkan mata, berharap ini hanya mimpi buruk. Namun, tiba-tiba suara berat terdengar dari balik semak-semak. Harimau putih keluar dari kandangnya, mendekat dengan langkah pasti. Ketika Bayu membuka mata, ia melihat harimau itu hanya beberapa meter darinya. Matanya merah menyala, mengintai Bayu dengan tatapan yang membuatnya merasa kecil dan tak berdaya. Bayu hanya bisa diam, tubuhnya beku di tempat. Ia tahu, malam ini, ia hampir menjadi bagian dari ritual yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Bayu terengah-engah, matanya terbuka lebar ketika harimau putih itu melangkah mendekat. Semua rasa takutnya menguasai tubuh, tapi tubuhnya tidak bisa bergerak. Matanya tertancap pada binatang buas yang hampir mencapai batas kesadarannya. Namun, anehnya, harimau itu tidak menyerangnya. Malah, dia berhenti tepat di depan Bayu dan hanya menatapnya dengan tajam. Hening. Hanya suara napas berat harimau yang terdengar. Bayu bisa merasakan hembusan angin yang sangat dingin dari mulut harimau itu. Tiba-tiba, seseorang berteriak dari kejauhan. "Pak Karno!" Bayu terkejut mendengar suara itu, dan saat dia melihat ke arah suara itu datang, Pak Karno muncul dari balik semak-semak, tampak tenang meski situasi semakin mencekam. Harimau putih itu bergerak mundur, kembali ke dalam kandang, setelah Pak Karno mengangkat tangannya, memberi isyarat. "Kenapa kamu di sini?" Suara Pak Karno terdengar rendah namun penuh wibawa, seperti menahan amarah. Bayu belum sempat menjawab. "Kamu terlalu banyak tahu, Bayu," lanjut Pak Karno dengan nada yang lebih berat. Bayu merasa ada yang gak beres. "Apa yang sebenarnya terjadi di sini, Pak? Kenapa harimau itu tidak menyerang? Apa yang kalian lakukan dengan semua tumbal ini?" Pak Karno menatap Bayu, ekspresinya datar. "Semuanya sudah terencana, Bayu. Ini bukan tempat biasa. Taman ini, semua yang ada di sini, dikelola untuk tujuan tertentu. Tujuan yang tidak bisa kamu pahami sekarang." Bayu merasa seolah tubuhnya terhimpit oleh kata-kata itu. Apa yang Pak Karno katakan benar-benar berat, dan semakin ia mendengarkan, semakin ia merasa terjebak. Jadi ini semua hanya untuk pesugihan? Bayu bertanya dengan suara gemetar, mencoba mengungkapkan apa yang dia rasakan. Pak Karno hanya mengangguk perlahan. "Bukan hanya untuk kekayaan. Kami juga mencari kekuatan. Banyak yang datang ke sini, membawa kekayaan yang mereka inginkan, tetapi tidak ada yang tahu apa harga yang harus mereka bayar. Harga yang lebih besar daripada sekedar uang. Mereka harus menyerahkan nyawa. Nyawa yang akan dibawa ke dunia lain melalui harimau putih ini." Bayu mulai paham. Meskipun begitu, kepalanya masih tidak bisa menerima kenyataan ini. Pesugihan? Tumbal manusia? Apa yang terjadi dengan dunia ini? Kenapa saya? Kenapa harus saya yang terlibat? Bayu tak bisa menahan emosi. Pak Karno menatapnya dengan tatapan yang tidak bisa Bayu artikan. "Kamu terlalu naif, Bayu. Kamu tidak tahu apa yang sudah terjadi sebelumnya. Kamu hanyalah bagian dari proses yang lebih besar. Selama kamu berada di sini, kamu sudah jadi bagian dari kami." Bayu merasa dunia sekitarnya mulai hancur. Semua hal yang ia percayai tentang dunia ini mulai berguguran. Ia mengingat Lini,
yang tampaknya tahu lebih banyak dari dirinya. Apakah Lini juga bagian dari ini? Apa yang akan terjadi padanya? Lini, apakah dia juga tahu? Bayu bertanya, suaranya hampir tak terdengar. Pak Karno diam sejenak, lalu menjawab pelan. Lini tahu lebih banyak daripada yang kamu kira. Tapi dia juga terikat. Sama seperti kamu. Bayu merasakan dunia berputar di sekitarnya. Semua yang ia tahu terasa rapuh. Lini, Mak Dargo, semua orang yang ada di taman itu seolah sudah menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang tidak bisa ia hindari. Pak Karno melangkah maju. Saatnya kamu memilih, Bayu. Pergi dari sini, atau menjadi bagian dari ini. Pilihanmu. Bayu ingin lari. Ingin kabur secepat mungkin. Tapi dia tahu, mungkin tak ada lagi jalan keluar. Semua pintu sudah tertutup rapat. Semua orang yang ada di sini sudah terikat dengan jalan yang mereka pilih, dan Bayu bisa merasakan dirinya semakin terseret dalam arus yang tak bisa dihentikan. Kata-kata Pak Karno terus terngiang di kepala Bayu. Kamu sudah jadi bagian dari kami. Semakin dia berpikir, semakin terasa menyesakkan. Apa yang dimaksud Pak Karno? Selama ini, dia hanya datang ke taman safari ini dengan niat belajar, bukan untuk terlibat dalam hal-hal gelap seperti pesugihan yang mengerikan ini. Namun, apa yang bisa dia lakukan? Di depan Pak Karno, dia merasa seperti tidak punya pilihan. Bayu sadar bahwa semakin dia mencoba untuk lari, semakin sulit untuk melepaskan diri. Taman safari ini telah menjebaknya, dan mungkin, semua orang yang ada di sini juga sudah terperangkap dalam sistem yang sudah ada sejak lama. Tetapi, Bayu tahu satu hal, dia tidak bisa menerima ini begitu saja. Tidak ada yang lebih buruk dari kehilangan kendali atas hidup sendiri. Apa yang terjadi di sini? Apakah ini semua hanya untuk memenuhi kepentingan segelintir orang yang tak tahu malu? Tidak, dia tidak bisa membiarkan itu terjadi. Ketika Bayu kembali ke mes, rasa takutnya berubah menjadi kemarahan. Dia tahu, jika dia tetap diam, dia akan jadi bagian dari kejahatan yang lebih besar. Jika semua yang ada di taman ini terlibat, berarti dia satu-satunya yang masih punya kesempatan untuk melawan. Dia tidak akan menyerah begitu saja. Malam itu, Bayu mencari Lini. Di tengah kebingungannya, dia merasa Lini adalah satu-satunya orang yang bisa memberinya jawaban lebih jelas. Lini pasti tahu lebih banyak, dan dia harus bisa membantu Bayu keluar dari semua ini. Saat Bayu menemukan Lini di sebuah lorong dekat kandang, wajah Lini terlihat jauh lebih cemas daripada sebelumnya. Bayu tahu, Lini tidak bisa menahan rasa takutnya lagi. Lini, kita harus keluar dari sini, kata Bayu dengan tegas. Kamu tahu apa yang terjadi di sini, kan? Semua ini, pesugihan dan tumbal manusia, semua itu? Lini menatap Bayu dengan mata penuh kekhawatiran. Kamu gak ngerti, Bayu. Ini lebih besar dari yang kamu kira. Kalau kita coba lari, mereka pasti akan mengejar kita. Ini bukan hanya tentang kita. Ini tentang kekuatan yang sudah ada di sini sejak lama. Bayu memegang tangan Lini. Tapi kita nggak bisa diam aja. Kita harus berjuang. Kita nggak boleh jadi bagian dari ritual ini. Aku nggak akan jadi tumbal, Lini. Lini terdiam beberapa saat. Wajahnya dipenuhi ketakutan, tapi akhirnya dia mengangguk. Aku tahu, Bayu. Aku juga nggak mau jadi bagian dari semua ini. Tapi, kita nggak bisa cuma mengandalkan diri kita sendiri. Pak Karno dan Mak Dargo, mereka kuat. Kalau kita melawan, mereka nggak akan ragu buat menghabisi kita. Bayu merasa perasaan marahnya semakin kuat. Kalau begitu, kita cari cara untuk melawan mereka. Kita nggak bisa cuma terima nasib. Kita harus cari cara untuk menghentikan ini. Lini menatap Bayu dengan ragu. Tapi caranya? Bayu bertekad. Kita harus cari tahu lebih banyak tentang harimau putih itu. Aku rasa dia bukan hanya sekadar hewan. Kalau harimau putih itu memang bagian dari ritual, kita bisa gunakan itu untuk melawan. Lini tampak terkejut. Kamu nggak bisa serius, kan? Itu harimau yang bisa membawa jiwa ke dunia lain, Bayu.
Kamu nggak tahu seberapa kuat pengaruhnya. Kalau kita salah langkah, kita bisa hilang selamanya. Bayu menggenggam tangan Lini lebih erat. Lini, kita harus berani. Kalau kita tidak melawan sekarang, kita akan jadi bagian dari mereka. Kita harus cari tahu apa yang sebenarnya terjadi, dan kita harus berusaha mencegah ritual ini terjadi lagi. Lini menghela napas panjang, lalu menatap Bayu dengan mata yang lebih tegas. Baiklah, Bayu. Aku akan bantu kamu. Tapi kita harus hati-hati. Jika kita gagal, kita akan terjebak selamanya. Bayu merasa sedikit lega mendengar Lini setuju. Meski penuh ketakutan, mereka tidak punya pilihan lain selain melawan. Mereka harus mencari cara untuk menghentikan ritual ini, atau mereka akan menjadi bagian dari sejarah kelam Taman Safari yang mengerikan ini. Malam itu terasa berbeda. Bayu dan Lini sudah siap untuk menghadapi segala kemungkinan, meski ketakutan mengintai mereka di setiap langkah. Mereka telah memutuskan untuk mencari tahu lebih dalam tentang ritual yang terjadi di Taman Safari ini, terutama yang melibatkan harimau putih dan tumbal manusia yang dikorbankan. Sesuatu di dalam diri Bayu mengatakan bahwa malam ini adalah malam yang menentukan. Bayu memandangi langit yang gelap, hanya diterangi oleh cahaya rembulan yang pucat. Mereka berjalan perlahan menuju kandang harimau putih, berharap bisa menemukan petunjuk lebih lanjut mengenai hubungan antara harimau itu dan ritual yang menakutkan. Setiap langkah mereka terasa berat, seolah ada sesuatu yang mengawasi mereka, mengintai dari kegelapan. Sini, Bayu, Lini berbisik, menunjuk ke arah sebuah pintu tersembunyi di belakang kandang. Aku tahu di sini ada jalan masuk rahasia. Pak Karno pernah bilang kalau ini adalah jalur untuk para tamu yang datang di malam hari. Bayu hanya mengangguk, meskipun hatinya semakin gelisah. Mereka berjalan memasuki lorong gelap yang sempit, dindingnya basah dan penuh dengan lumut. Suara kaki mereka yang menginjak tanah basah bergema, seolah ada yang mendengarkan. Tiba-tiba, terdengar suara langkah berat dari belakang. Bayu menoleh, tapi hanya ada keheningan yang semakin mencekam. Lini menggenggam tangannya lebih erat. Jangan takut, katanya, walaupun suaranya terdengar sedikit gemetar. Mereka terus berjalan hingga tiba di sebuah ruangan besar yang tampaknya digunakan untuk ritual. Di tengah ruangan, terdapat sebuah altar batu besar, yang dikelilingi oleh lilin-lilin yang menyala dengan cahaya redup. Namun, yang paling mencolok adalah gambar besar harimau putih yang terpampang di dinding. Mata harimau itu tampak hidup, seperti mengawasi setiap gerakan mereka. Ini tempatnya, bisik Lini, wajahnya pucat. Di sini mereka melakukan ritual itu. Tapi, kenapa sekarang tempat ini sepi? Bayu merasakan ada sesuatu yang sangat tidak beres. Lini, kita harus cepat. Jangan beri mereka kesempatan untuk tahu kalau kita ada di sini. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar lagi, kali ini lebih dekat. Bayu dan Lini segera bersembunyi di balik tumpukan kayu, berusaha tidak membuat suara. Mereka bisa melihat dari celah kayu, dua sosok berbaju hitam berjalan masuk ke ruangan itu, disertai dengan dua penjaga lainnya yang tampaknya juga datang untuk mempersiapkan ritual. Bayu menahan napas, matanya mengamati setiap gerakan mereka. Di tangan mereka, ada benda berbentuk aneh, mirip dengan alat perantara dalam upacara keagamaan, namun dengan aura yang sangat berbeda. Mereka membawa sesuatu yang sangat gelap, penuh dengan kekuatan yang tak bisa dijelaskan. Salah satu dari mereka, yang lebih tua dan berwibawa, adalah Mak Dargo. Dengan langkah tenang, ia berdiri di depan altar. Saatnya kita mulai, katanya dengan suara berat, seakan-akan setiap kata yang keluar dari mulutnya mengandung kutukan. Bayu dan Lini semakin ketakutan. Ternyata, mereka bukan hanya akan melakukan ritual untuk mendapatkan kekayaan, tetapi juga untuk mengikatkan lebih banyak nyawa pada kekuatan harimau putih. Itu yang mereka lakukan dengan korban-korban mereka, mengambil jiwa dan mengikatnya dengan harimau itu. Ritual ini lebih dari sekadar pesugihan, ini tentang kekuasaan yang lebih besar, yang bisa mengubah siapapun yang terlibat menjadi bagian dari dunia gelap yang tak bisa dilihat oleh mata manusia biasa.
Mak Dargo mulai melantunkan doa-doa dalam bahasa yang tidak bisa dipahami, sementara para pengikutnya menatap altar dengan penuh antusiasme. Bayu merasakan udara di sekitarnya menjadi semakin dingin, seolah energi gelap mengalir dari altar ke seluruh ruangan. Pada saat itu, Bayu tahu mereka harus segera bertindak. Tidak ada waktu lagi. Namun, sebelum mereka bisa bergerak, terdengar suara jeritan dari jauh, berasal dari dalam kandang harimau. Lini tersentak. Itu, suara korban selanjutnya, teriaknya. Kita harus menghentikan ini, Bayu. Bayu tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Dengan penuh keberanian, dia berlari keluar dari tempat persembunyian mereka, menuju altar tempat Mak Dargo dan pengikutnya berdiri. Lini mengikuti dari belakang, meskipun ketakutannya hampir membuatnya tak bisa bergerak. Mak Dargo, teriak Bayu, suaranya menggema. Ini harus berhenti. Mak Dargo menoleh, wajahnya terlihat marah. Kamu? Berani mengganggu ritual yang sudah berjalan berabad-abad ini? Suaranya serak, penuh ancaman. Bayu merasa jantungnya berdebar. Dia tahu, ini adalah pertarungan hidup dan mati. Namun, sebelum dia bisa bergerak lebih jauh, sesuatu yang mengerikan terjadi. Dari dalam kandang, muncul harimau putih itu. Mata merahnya yang menyala tajam, tatapannya penuh kemarahan. Bayu merasa tubuhnya seolah dipenuhi dengan rasa takut yang luar biasa. Harimau itu tidak datang untuk menyerang, tapi untuk mengikatkan nyawanya dengan Bayu, yang sudah terlibat dalam ritual ini. Bayu tidak bisa mundur lagi. Harimau putih itu berdiri tegak di hadapannya, matanya yang menyala merah seperti menyisir langsung ke dalam jiwanya. Rasanya, dunia seakan berhenti berputar. Dia tahu, kalau dia tidak melakukan sesuatu sekarang, semuanya akan berakhir. Mungkin dia sendiri yang akan jadi tumbal selanjutnya. Lini berdiri di sampingnya, wajahnya pucat pasi, tetapi ada sedikit keberanian yang terpancar di matanya. Bayu, kita tidak bisa mundur. Kita harus menghadapi mereka, katanya, suara gemetar namun penuh tekad. Bayu menatap harimau itu, yang kini bergerak perlahan mendekat, langkahnya berat dan menggetarkan tanah. Setiap gerakan harimau itu terasa seperti ancaman, dan Bayu merasa tubuhnya kaku, hampir tidak bisa bergerak. Namun, dia tahu, kalau dia takut, semuanya akan sia-sia. Kita harus melawan, gumam Bayu. Pak Karno dan Mak Dargo yang ada di altar memandang Bayu dan Lini dengan tatapan penuh kebencian. Mak Dargo mulai maju, matanya berkilat tajam. Kamu tidak tahu apa yang kamu hadapi, Bayu, katanya dengan suara serak. Ini bukan sekadar tentang kekayaan, ini tentang kekuatan yang tak terhingga. Kalian takkan bisa melawan kekuatan ini. Bayu merasa tubuhnya semakin berat, tetapi dia menggenggam erat tangan Lini. Kita tidak akan menyerah, Mak Dargo. Jika harus melawan, kita akan melawan. Mak Dargo tersenyum, senyum yang sangat menakutkan. Kamu pikir kalian bisa mengubah apa yang sudah berjalan selama berabad-abad? Harimau putih ini bukan hanya hewan biasa. Dia adalah jembatan antara dunia manusia dan dunia gaib. Semua orang yang datang ke sini sudah menjadi bagian dari ritual ini. Kalian hanya sekadar alat. Lini berteriak, tidak. Kami bukan alat kalian. Pada saat itu, harimau putih itu mendekat dengan kecepatan yang luar biasa. Bayu terperangah, namun dia tahu ini saat yang tepat. Tanpa berpikir panjang, dia berlari menuju altar. Ada satu benda yang harus dia ambil, sebuah pisau besar yang tergeletak di atas altar batu. Mungkin itu satu-satunya cara untuk menghentikan ritual ini. Pak Karno, yang dari tadi diam, kini melangkah maju. Kau tidak akan bisa, Bayu, teriaknya, namun Bayu sudah terfokus pada pisau itu. Ketika tangannya menyentuh gagangnya, dia merasakan ada kekuatan lain yang mengalir melalui tubuhnya. Itu bukan hanya kekuatan fisik, tetapi sesuatu yang lebih gelap, sesuatu yang disalurkan oleh benda itu. Rasanya seperti sebuah ikatan yang kuat, sebuah perasaan bahwa dia terhubung dengan dunia yang lebih besar dan lebih mengerikan daripada yang pernah dia bayangkan.
Harimau putih itu kini berada di depan Bayu, mengeong dengan suara yang menggema ke seluruh ruangan. Bayu menatapnya, matanya bertemu dengan mata harimau yang tajam dan penuh kemarahan. Tetapi kali ini, Bayu tidak mundur. Dia mengangkat pisau itu dengan tangan yang sedikit gemetar, tetapi dia tahu dia harus bertindak. Kalau kalian ingin mengikatkan jiwa kami pada kekuatan ini, kalian salah. Kami bukan tumbal kalian, seru Bayu. Lini berdiri di samping Bayu, menguatkan dirinya meskipun keringat dingin membasahi tubuhnya. Kita tidak akan biarkan semua ini terus berlanjut. Kami akan menghentikan kalian, katanya dengan penuh semangat, meskipun setiap kata yang keluar dari mulutnya terasa sangat berat. Pak Karno mengangkat tangan, memberi isyarat kepada harimau putih. Hentikan mereka, perintahnya. Harimau itu bergerak cepat, melompat ke arah Bayu, namun Bayu sudah siap. Dengan satu gerakan cepat, dia mengayunkan pisau itu ke arah harimau putih. Pisau itu menyentuh tubuh harimau yang besar, dan seketika itu juga, tubuh harimau putih bergetar hebat. Tiba-tiba, sebuah cahaya terang menyilaukan keluar dari tubuh harimau tersebut, seakan-akan ada sesuatu yang melawan kekuatan yang mengikatnya. Bayu terhuyung mundur, matanya tidak bisa lepas dari pemandangan yang menakutkan itu. Harimau putih itu meraung keras, dan tubuhnya mulai mengeluarkan cahaya yang semakin menyilaukan. Kalian bodoh, teriak Pak Karno. Kalian tidak tahu apa yang telah kalian lakukan. Cahaya itu semakin kuat, seolah-olah harimau putih itu sedang melepaskan dirinya dari belenggu yang mengikatnya. Bayu dan Lini merasa getaran itu semakin kuat, seakan-akan seluruh taman safari itu bergetar. Bayu tahu ini adalah kesempatan terakhir mereka untuk menghentikan ritual ini sebelum semuanya terlambat. Kita harus menghancurkan ikatannya, seru Lini, matanya penuh tekad. Bayu mengangguk, menggenggam pisau itu dengan erat. Kita harus selesaikan ini, Lini. Dengan langkah mantap, Bayu maju lagi, kali ini dengan tekad yang lebih kuat. Mereka tidak akan membiarkan kekuatan gelap ini menang. Cahaya dari tubuh harimau putih yang semakin menyilaukan membuat Bayu terpesona dan takut sekaligus. Rasanya, setiap detik berlalu seperti kejaran maut. Dia tahu, inilah saat yang menentukan, apakah mereka akan berhasil menghentikan ritual gelap ini, atau malah terperangkap selamanya dalam dunia yang tak mereka mengerti. Lini berdiri di sampingnya, tubuhnya gemetar, namun matanya menunjukkan tekad yang tak tergoyahkan. Bayu, kita harus cepat. Harimau itu hampir bebas, teriaknya, matanya terpaku pada harimau putih yang kini mulai mengeluarkan suara raungan yang keras, seperti melawan ikatan yang mengikatnya. Bayu menatap pisau di tangannya. Kekuatan yang mengalir melalui pisau itu semakin terasa, ada sesuatu yang menakutkan di balik benda itu, seolah-olah pisau itu sendiri adalah bagian dari ritual yang lebih besar. Namun, dia tidak punya waktu untuk berpikir panjang. Kalau mereka tidak bertindak sekarang, semuanya akan berakhir. Dengan satu gerakan cepat, Bayu melangkah maju, menggenggam erat pisau itu. Harimau putih mengangkat kepalanya, menatap Bayu dengan mata merah menyala. Ada sebuah kekuatan yang luar biasa dalam tatapan itu, seolah-olah harimau itu bisa membaca setiap gerakan Bayu. Jangan biarkan dia lepas, kata Lini, suaranya hampir tidak terdengar. Dia bukan sekadar hewan. Jika kita gagal, kita semua akan hilang. Bayu tahu dia harus bertindak cepat. Dengan langkah mantap, dia mengayunkan pisau ke arah tubuh harimau putih. Tetapi sebelum pisau itu menyentuh tubuhnya, sebuah kekuatan tak terlihat menarik Bayu mundur. Tubuhnya terasa terhempas, dan dia hampir kehilangan keseimbangan. Pak Karno yang berdiri di samping altar tertawa pelan. Kalian pikir kalian bisa mengalahkan kekuatan yang lebih besar dari kalian? Harimau putih ini bukan sekadar hewan, dia adalah penjaga, sekaligus perantara antara dunia manusia dan dunia gaib. Kalian tidak akan bisa menghentikan apa yang sudah dimulai. Lini berteriak, kita harus mencoba lagi, Bayu. Tidak ada pilihan lain. Tapi sebelum mereka bisa bergerak lebih jauh, suasana di sekitar mereka tiba-tiba berubah. Cahaya yang berasal dari tubuh harimau putih itu meredup,
dan ruang itu terasa hening. Bayu melihat ke sekeliling, namun tidak ada yang tampak seperti yang dia harapkan. "Jadi kalian akhirnya menyerah?" Suara Pak Karno terdengar penuh kemenangan. "Sudah aku katakan, kalian tidak akan pernah bisa keluar dari sini. Ini adalah jalan yang harus kalian jalani." Bayu merasa jantungnya berdegup kencang. Tidak mungkin ini akhir dari segalanya. Tidak mungkin semua yang mereka lakukan sia-sia. "Tidak. Aku tidak akan menyerah begitu saja," teriaknya, meskipun suaranya terasa lemah di telinga sendiri. Namun, apa yang terjadi selanjutnya benar-benar mengejutkan. Harimau putih itu, yang semula mengeluarkan cahaya yang sangat kuat, tiba-tiba berubah menjadi sosok yang lebih tenang. Seolah-olah ada sesuatu yang mengalir dari tubuhnya yang mengikatkan mereka pada dunia yang lebih gelap. Bayu berlari menuju altar dengan satu tujuan, menghancurkan apapun yang bisa mengakhiri ritual ini. Tetapi, saat dia hampir sampai, dia merasakan tubuhnya seakan ditarik ke dalam kegelapan yang dalam. Seperti ada kekuatan besar yang memaksanya untuk berhenti, seperti ada sesuatu yang lebih kuat dari dirinya yang mengendalikan tubuhnya. Pak Karno tersenyum, pandangannya penuh kemenangan. "Kalian pikir kalian bisa menghentikan ritual ini dengan pisau itu? Semua sudah terlambat. Kalian adalah bagian dari permainan ini sekarang." Bayu merasa seluruh tubuhnya semakin lemas. Itu bukan hanya karena kekuatan yang mengalir dari pisau atau harimau putih. Ada sesuatu yang lebih dalam, sebuah ikatan tak terlihat yang mempengaruhi pikirannya, seolah-olah dia sudah berada di luar kendali. Dia ingin melawan, tetapi tubuhnya tidak mau bergerak. Mak Dargo yang berdiri di belakang altar menatap mereka dengan penuh penghinaan. "Kalian sudah berada dalam permainan yang lebih besar. Kalian pikir kalian bisa melawan kekuatan yang mengalir dalam tempat ini? Tidak ada yang bisa menghentikan ini. Kalian sudah menjadi bagian dari ritual ini." Bayu merasa tubuhnya semakin terperangkap dalam jaringan yang tak bisa dia pahami. Semua yang dia lakukan terasa sia-sia. Apa yang dia anggap sebagai kemenangan ternyata hanyalah bagian dari tipu daya yang lebih besar. Ini bukanlah akhir, tetapi awal dari sesuatu yang lebih mengerikan. Bayu merasa tubuhnya seperti tertarik ke dalam kegelapan. Setiap langkah terasa semakin berat, seolah-olah ada kekuatan tak terlihat yang menahannya. Dia berusaha bergerak, tetapi sesuatu yang lebih besar, lebih kuat, menahannya. Ini bukan hanya rasa takut atau kecemasan. Ini adalah sesuatu yang lebih dari itu. Mak Dargo berdiri di belakang altar, senyumnya makin lebar. "Kalian tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi di sini, kan?" kata Mak Dargo, suaranya terdengar seperti bisikan dari dunia lain. "Ini bukan hanya soal tumbal dan pesugihan. Ini soal kekuasaan yang tak terbatas. Dan kalian, Bayu, Lini, kalian sudah memilih jalan ini sejak pertama kali kalian melangkah ke sini." Bayu berusaha menggerakkan tubuhnya, tetapi tubuhnya terasa kaku. "Apa yang kalian lakukan? Apa yang kalian inginkan?" Suaranya terengah-engah. Pak Karno yang sebelumnya diam, kini mendekat dan berdiri di samping Mak Dargo. "Kalian kira kalian bisa menghentikan kami? Kami adalah bagian dari sistem ini. Semua yang ada di taman ini, termasuk kalian, adalah bagian dari ritual yang lebih besar." Namun, sesuatu yang aneh terjadi. Cahaya di sekitar harimau putih itu meredup, dan Bayu merasakan hawa yang berbeda. Kegelapan yang melingkupi mereka tiba-tiba menjadi semakin tebal, tapi ada keanehan dalam dirinya yang mulai terasa. Dia menyadari sesuatu yang tidak pernah dia pikirkan sebelumnya. Seperti ada sesuatu yang salah dengan seluruh ritual ini. Tiba-tiba, Lini terjatuh ke tanah dengan suara keras. Bayu terkejut, bergegas menoleh ke arahnya. "Lini," jeritnya. Tetapi Lini hanya terdiam, matanya kosong. Tubuhnya kaku seperti patung. Bayu merasa jantungnya berhenti berdetak. Mak Dargo menatap Bayu dengan tatapan sinis. "Kalian berpikir kalian berdua bisa menghentikan kekuatan ini? Kalian tak tahu siapa yang sebenarnya memimpin di sini." Bayu menatap Lini yang terjatuh di lantai, dan sesuatu dalam dirinya mulai terbangun. Ada sesuatu yang mengalir di dalam dirinya,
kekuatan yang tidak pernah dia sadari sebelumnya. Sesuatu yang telah lama terpendam, yang tak pernah dia tahu ada di dalam dirinya. Itu bukan sekadar keberanian atau keteguhan hati. Itu adalah kesadaran yang menembus jauh ke dalam jiwa. Dia tahu, dia harus bertindak cepat. Dalam sekejap, Bayu menarik pisau yang masih ada di tangannya dan menancapkannya ke tanah dengan keras. Sesuatu terjadi. Sebuah getaran hebat merambat dari pisau itu dan langsung menyebar ke seluruh ruangan. Pak Karno dan Mak Dargo tampak terkejut. "Apa yang kamu lakukan?" teriak Pak Karno. "Kau tidak bisa menghentikan ini." Tapi Bayu hanya tersenyum lebar, meskipun tubuhnya masih gemetar. "Tapi aku bisa menghentikan kalian." Kemudian, sesuatu yang tak terduga terjadi. Lini yang sebelumnya terjatuh, tiba-tiba bangkit. Tapi dia bukan lagi Lini yang Bayu kenal. Matanya bersinar dengan warna merah yang tajam, dan senyumnya penuh dengan keganasan. Bayu tercengang, tetapi sebelum dia bisa berkata apa-apa, Lini berbicara dengan suara yang tidak lagi manusiawi. "Kalian pikir kalian bisa melawan?" Lini berkata, suaranya terdengar dalam dan asing, seperti suara yang datang dari dunia lain. "Ini bukan hanya tentang harimau putih. Ini tentang kalian berdua sejak pertama kali kalian datang ke sini. Kalian adalah bagian dari permainan ini." Bayu terkejut. "Lini, apa yang terjadi padamu?" tanyanya dengan cemas. Lini tertawa, tawa yang terdengar sangat asing di telinga Bayu. "Kalian tidak tahu, Bayu. Kalian pikir kalian melawan kami? Tidak. Kalian hanya menjalankan takdir yang sudah digariskan sejak lama." Tiba-tiba, Bayu merasakan sesuatu yang mengalir dalam dirinya, jauh lebih dalam dari yang pernah dia rasakan sebelumnya. Kesadaran yang sama, yang akhirnya menghubungkannya dengan apa yang terjadi. Mak Dargo dan Pak Karno bukanlah pemimpin dari ritual ini. Mereka hanyalah pion-pion dalam permainan yang lebih besar. Dan Bayu, dia adalah bagian dari permainan itu sejak awal. Seluruh taman safari bergetar hebat. Harimau putih itu, yang semula tampak terperangkap dalam kekuatan ritual, tiba-tiba menghilang, disertai dengan raungan yang mengerikan. Bayu merasa tubuhnya terlempar ke tanah, dan saat dia membuka matanya, dia berada di tempat yang sama sekali berbeda. Lini yang ada di hadapannya sekarang adalah Lini yang sebelumnya dia kenal. Namun, wajahnya menunjukkan ekspresi yang sangat berbeda, tidak ada lagi ketakutan atau kebingungannya. Hanya ada senyum yang sangat menakutkan. "Apa yang terjadi?" Bayu bertanya, suaranya hampir tidak terdengar. Lini hanya mengangguk pelan. "Kalian berdua sudah bermain dalam permainan ini sejak awal. Aku sudah menjadi bagian dari mereka." Bayu tidak bisa berkata apa-apa lagi. Dia tahu, mereka semua sudah terjebak dalam jaringan yang jauh lebih besar dari yang bisa mereka pahami. Taman Safari Wonosobo bukan hanya tempat pesugihan. Itu adalah tempat di mana takdir dan jiwa manusia dijadikan permainan. Dan Bayu? Dia sudah menjadi bagian dari permainan itu, lebih dari yang dia inginkan. Tamat.